alas. Judulnya adalah Stay Listen Not FOMO. Tetap waras di era FOMO dan tekanan sosial media. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, gimana kalau kita ice breaking dulu? Udah lama nggak sih kita nggak ice breaking? Ya. Nah, oke, boleh kalian berbaris di depan dulu. Baris dulu. Baris dulu kalian di depan. Ini tiga saja, ini tiga saja. Tiga baris. Yang muat. Oke, kalian harus ikuti gerakan ini. Kalau ibu gerakan ke kanan, kalian ke kanan. Kalau ke kiri, kalian ke kiri. Jangan lupa bilang oke, bebas aja mau kayak gini kan, mau kayak gini kan, terserah. Udah, ready? Pokoknya ikutin aja yang ini, seperti ini aja. Dan kita mulai. Udah, 1, 2, 3. Ikutin yang ini ya, yang ini ya, yang ini. Ikutin yang ini ya. 1, 2, 3. Diagram, apa lagi? Yang kalian tahu tentang FOMO lah, apa itu FOMO? Gak mau ketinggalan. Kalau ketinggalan. Apa? Oke, terus? Plagiat. Plagiat? Plagiat yang kayak gimana tuh maksudnya? Ikut-ikut. Iya. Ya, ikut-ikut gitu. Oke, betul ya yang disampaikan oleh temannya. Kalau FOMO itu kayak gitulah kira-kira ya. Kita masuk. Nah, apa itu FOMO? Secara singkatnya, FOMO itu adalah perasaan takut ketika ketinggalan informasi, aktivitas, atau tren yang sedang terjadi. Zaman-zaman sekarang ini kan banyak kali ya yang FOMO ya. Mungkin kalian juga merasa kalau kalian itu FOMO, ya nggak? Iya. Contohnya apa? FOMO sama lipstick yang baru langsung beli. Terus apa lagi? Oke, apa lagi? Yang kalau kalian merasa harus pengen ngikutin itu gitu. Apa? Gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup yang kayak gimana tuh? Gaya hidup. Kawan gaya hidup. Sebagai. Oke, betul ya. Terus ya, ada tanda-tanda kalau kita itu FOMO. Yang pertama itu ada merasa gelisah terus sensitif terhadap aktivitas orang lain.
lalu merasa kalau hidup sendiri itu kurang berarti. Ada nggak kalian ngerasa kayak gitu? Nggak ada. Oke. Biasanya kalau FOMO itu muncul saat melihat sebuah postingan orang lain atau melihat postingan temannya nih. Itu yang terlihat tuh lebih asik, lebih seru daripada diri kita sendiri. Kayak misalnya contoh, kalau misalnya orang lain ngeposting kayak mereka pergi ke suatu tempat atau kafe terbaru. Nah di situ kan rata-rata kalau mereka memposting itu kayak mereview gitu kan, mereview kayak pertamakan yang murah, enak gitu kan. Terus kadang pengen banget kesana, cuma kadang-kadang gak bisa. Oke, lalu kenapa sih rata-rata anak Gen Z ini itu rentan banget FOMO? Coba adek bacakan adek. Kenapa? Minus bu. Mengikut tren hanya Oke. diterima lingkungan, selalu merasa harus ikut semua hal biar enggak dianggap ketinggalan, terlalu sering membandingkan diri dengan postingan teman, takut kehilangan momen padahal belum tentu penting. Ada nggak dari kalian yang merasa kayak ini? Tak mengikuti tren atau selalu merasa harus ikut semua biar nggak dianggap ketinggalan, biar nggak dianggap prudent. Ada nggak kalian merasa kayak gitu? Kira-kira yang mana yang sering kalian rasakan? Yang nomor berapa kira-kira? Yang nomor 2. Ada lagi? Nomor 4. Takut kehilangan momen padahal belum tentu penting. Oke, lanjut. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang mengalami FOMO? Yang pertama, dia itu gelisah kalau nggak buka sosmed. Kayak kalau biasanya kita nggak buka sebentar aja, pasti gabut. Ya nggak? Kayak merasa gelisah gitu, entah apa-apa di dalamnya padahal belum tentu itu penting. Yang kedua, itu takut tidak ikut kegiatan yang dilakukan oleh teman. Kayak temannya melakukan healing kemana gitu, misalnya ke pantai. Terus kalian pengen mana kayak gitu, tapi nggak bisa. Terus yang ketiga, sulit menikmati momen saat ini. Yang keempat, selalu membandingkan hidup dengan orang lain. Sering nggak kalian merasa kayak selalu membandingin hidup kalian sama orang lain? Memori penuh. Oke, kita lanjut. Terus cemas saat tidak online. Cemas saat tidak online itu kayak ya gitulah. Kalau kalian kayak paketnya habis, pasti ngerasa kayak gimana nih ya? Gimana nih ya? Apa ada yang ngechat? Atau ada nggak ya hal yang seru buat dilakuin kayak orang-orang? Oke, lanjut. Penyebab FOMO pada siswa. Yang pertama itu ada pengaruh media sosial, entah IG, entah TikTok ataupun WA. Yang kedua, lingkungan pertemanan yang kompetitif. Yang ketiga, keinginan untuk selalu terlihat keren. Yang keempat, rasa insecure dan kurang percaya diri. Yang kelima, budaya harus ikut tren biar dianggap baru, biar nggak ketinggalan update, biar nggak dikata kudet. Pokoknya kita kayak harus mengikuti tren tersebut biar kita juga kelihatan keren, biar kayak orang juga bisa tertarik melihat postingan kita.
Jadi orang tuh kayak juga pengen ikut-ikut aja semua. Betul apa betul? Oke. Tetapi jika kalau kita FOMO terus-menerus, itu ada dampaknya. Di sini ada 3 dampak. Yang pertama itu ada dampak emosional. Nah, siapa yang mau membaca? Yang bagian depan. Queen, boleh? Nampak? Dampak emosional. 1. Cemas tidak tenang. 2. Rendah diri. 3. Mudah iri dan merasa tidak cukup. B. Dampak sosial. 1. Terlalu berusaha untuk diterima. 2. Mudah ikut-ikutan perilaku negatif. 3. Keputusan diambil karena tekanan bukan kebutuhan. C. Dampak akademik. 1. Menunda tugas karena scroll medsos. 2. Sulit fokus. 3. Kurang tidur, akhirnya prestasi menurun. Ada yang pernah mengalami dampak dari ini? Yang ada aja tuh. Yang C, dampak akademik. Kayak menunda tugas karena asik scroll TikTok, scroll IG. Akhirnya kita mau nugas gak jadi-jadi. Betul apa betul? Ibu pun juga kayak gitu. Terus sulit fokus. Karena kalau misalnya kita belajar, ada juga yang sambil main HP. Jadi selama pembelajaran berlangsung dia gak fokus, sulit fokus. Terus kurang tidur lagi. Ada yang pernah begadang sini? Begadang sampai jam berapa? Jam 2. Jam 3, jam 2. Jam berapa? Gak tidur. Nah, Tidur dulu sekolah. tidur kok sampai di sekolah. Wah, indahnya hidup ini. Apalagi kalau misalnya ini kalian di sekolah, itu parah sih. Karena kalau misalnya kurang tidur, itu nggak baik juga buat kesehatannya. Karena nanti ada muncul nih tanda-tanda di bawah mata kita. Terus kalau misalnya selama kita belajar nih, nggak semangat, sulit fokus, bahkan kayak pasti merasa ngantuk, ya kan? Kalau misalnya dampak sosial, ada yang merasa kayak ini, ya terlalu berusaha untuk diterima karena ini keren, nggak ada? Berarti kalian rata-rata merasa dampaknya di dampak akademik. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih cara untuk bisa mengatasi kita untuk tidak FOMO? Sebenarnya ini ada 6, ini ibu bagi 2. Yang pertama, caranya itu adalah latihan mindfulness. Itu maksudnya adalah nikmati apa yang sedang dilakukan saat ini tanpa memikirkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Cukup fokus ke diri kita sendiri, jangan tengok kegiatan orang lain. Yang kedua, batasi screen time. Contoh, kayak misal batasi waktu kita buka sosmed nih, kayak misalnya buka TikTok, mungkin ada sejam 2 jam kita tengok, habis itu udah stop dulu sebentar. Boleh setelah itu mungkin kalian tidur atau melakukan aktivitas lain sehingga kalian nggak terlalu tergantung banget sama HP gitu. Bisa sih kalian lakukan sebenarnya itu. Tapi mungkin ada merasa susah, ya nggak? Kayak 24 jam megang HP nggak berhenti. Ada nggak kayak gitu? Siapa? Terus bisa juga kita mematikan notifikasi yang tak penting. Terus ada yang ketiga nih, fokus pada tujuan pribadi kita. Kayak contohnya seperti tanyakan, apakah ini penting buat aku atau cuma ikut-ikutan aja. Kayak misalnya kalian ingin
mengikuti sebuah tren terbaru nih. Tapi kalian harus bertanyakan dulu, apakah ini penting buat aku? Atau cuma kayak pengen ikutan aja biar kelihatan asiknya gitu pas kita udah nge-posting di sosmed. Terus yang keempat itu tingkatan self esteem. Self esteem itu artinya penilaian diri kita atau harga diri. Hargai diri sendiri. Sadar bahwa setiap orang mempunyai perjalanannya masing-masing. Terus ada yang kelima, realita media sosial. Pahami bahwa yang diposting orang lain biasanya bagian terbaik saja, bukan seluruh hidup. Betul apa betul? Betul. Karena emang kadang ya, apa yang orang posting belum tentu nyatanya itu emang seindah itu. Kalau diposting kan fotonya tuh rata-rata pada cantik semua, rata-rata pada kayak estetik gitu. Jadi kalian tidak kelihatan suka gitu tengoknya. Tapi aslinya itu nggak seindah di nyatanya. Terus yang terakhir, bangun relasi nyata. Habiskan lebih banyak waktu dengan keluarga, teman dekat, dan aktivitas nyata. Menghabiskan lebih banyak waktu kayak ngumpul nih sama kawan-kawan. Boleh kalau misalnya sambil main HP gitu. Tapi kalau bisa coba kayak stop dulu kadang main HP gitu. Kayak lebih fokusnya ke bermain sama teman, menghabiskan waktu kayak ngobrol apa segala macam gitu kan. Mungkin ada kalian yang melakukan itu kan. Kalian lebih fokus ke ngobrol, nggak main HP gitu, ya kan? Kamu mungkin kalian kalau misalnya mau main HP mungkin lebih ke foto-foto gitu ya kan? Foto-foto baru di posting di IG, di SG atau macam-macam gitu. Nah, ini ada sebuah video yang tentang ngomong. Nanti ibu akan meminta kalian salah satu ya, atau ibu tunjuklah salah satu nanti ya, untuk menjelaskan apa sih isi dari video ini. Ya.
ada ketemu nih dan keluar apa momennya. Coba kalian cari yang gambarnya yang kayak gini. Iya. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit cukup ya kalian nonton.
video yang Dina tangkap. Orang pergi ke suatu tempat tapi ke udah itu aja. Bulan mana bulan? Tadi bulan udah tengok videonya belum? Oke, bulan. Oh iya. Ririn mana Ririn? Oke, coba lihat yang Ririn mana? Nah, dari pelajaran ini kita dapat menemukan kalau FOMO itu adalah perasaan takut ketinggalan aktivitas orang lain, terutama di era media sosial. Jika tidak dikendalikan, FOMO itu dapat memengaruhi emosi, hubungan sosial, dan juga prestasi belajar. Dan dengan kesadaran diri, pembatasan penggunaan media sosial itu dan meningkatkan kepercayaan diri siswa kita semua dapat terhindar dari dampak negatif FOMO. Dari penjelasan Ibu kali ini, apakah ada pertanyaan kira-kira? Enggak, Bu. Enggak ada? Berarti udah paham semua ini? Oke. Karena semuanya udah paham, Ibu ingin meminta kalian untuk mengisi barang ini, barang TPS. Untuk kalian bisa tahu seberapa kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Sudah selesai?
ibu baca deh nanti bersama-sama kalian. Apa deh? Udah deh. Oke, udah selesai semua. Oke, maka nanti ibu baca satu-satu deh. Hah? Lama pula kalau mau ibu baca. Baca sendiri. Ibu baca sendiri aja nanti. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ibu mau membacakan sebuah kata-kata. Hidup bukan tentang seberapa cepat bekerja keras, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Gak apa-apa kok kalau misalnya kamu gak ikut semuanya. Yang penting kamu tetap jadi dirimu sendiri. Kamu gak perlu ikut semua hal untuk merasa berharga. Less FOMO, more peace. Kurangin FOMO, tinggalkan kedamaian. Tepuk tangan dulu. Oke, sekian dari ibu. Mohon maaf ibu ada salah. Apalagi juga selama ini ibu udah berapa kali masuk di kelas ini. Ibu minta maaf kalau misalnya selama ibu masuk di sini, ibu banyak kurangnya. Ibu minta maaf. Oke, misalnya ibu kurang ngasih atau apa, ibu minta maaf ya. Tapi makasih juga untuk anak-anak cantik ibu atas kayak kalian welcome banget ibu. Ibu kayak bahagia sih masuk ke kelas ini. Oke, mungkin itu aja dari ibu. Sekian dari ibu. Terima kasih atas partisipannya dan memang kondusif banget selama pembelajaran kita pada hari ini. Yuk sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua.